Audiothon lovers, next we are going to listen to chapter 44. Bab 44 masih dalam kisah Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. What is going on? Let's listen to it together. Selamat mendengarkan. Rehan sampai di depan rumah Ana. Diki tidak ikut karena harus ke kantor. Satpam penjaga membuka pintu gerbang. Mobil Rehan masuk ke dalam pekarangan rumah yang luas itu. Ray mematikan mesin mobil dan keluar. Dia membuka bagasi mobilnya. Ray mengeluarkan satu persatu tanaman langka yang dia ambil dari rumah mamanya. Ada tanaman janda bolong, variegata, anggrek hitam, monstera, serta tanaman seri rejeki. Semua itu Ray ambil dari kediaman mamanya. Pak, tolong bantu saya bawa ini. Tanaman jangan sampai rusak ya, ini semua langka, ucap Rehan kepada Pak Satpam. Baik Tuan, ucapnya. Ray menekan bel rumah. Tidak berapa lama pelayan datang membuka pintu rumah. Ray dan Satpam masuk ke dalam rumah dengan membawa tanaman. Ana baru saja terlihat turun dari anak tangga. Dia takjub melihat tanaman yang dibawa oleh sang kekasih. Semua tanaman itu sangat langka. Bukan masalah harga yang menjadi masalah, tapi memang tanaman itu sangat susah dicari. Ray, dari mana kamu mendapatkan tanaman ini semua? Tanya Ana. Rehan, apapun bisa aku dapatkan, ucapnya. Sombong banget. Ana membelai satu persatu tanaman itu. Ayah pasti senang melihat ini semua. Artinya ayah bisa ikut pameran nanti. Pameran? Matilah aku. Mama pasti juga ingin ikut pameran, batin Ray. Ray terkesiap mendengar kata pameran. Pasalnya Mama Dila sangat menyukai acara seperti itu. Sayang, untuk ayahmu tanaman ini saja ya. Ray menunjuk tanaman janda bolong variegata. Yang lainnya aku bawa pulang. Ana mengernyit. Lah, kenapa memangnya? Ray menggaruk kepalanya. Ini punya Mama. Aku mengambilnya dari rumah. Ana geleng-geleng kepala. Ya sudah, cepat bawa kembali tanaman itu. Nanti ayah lihat lagi. Ray dan Pak Satpam hendak membawa kembali tanaman-tanaman itu. Namun suara Hendra menghentikan langkah kakinya. Wah, ini tanaman langka semuanya, ucap Hendra. Ray membalikkan tubuhnya menghadap Hendra. Dia memberikan senyuman tidak enak di wajah. Ray dan Pak Satpam meletakkan kembali tanaman itu ke lantai. Hendra menepuk-nepuk pundak Ray. Kamu memang calon menantu idaman. Tahu saja kesukaan mertua. Hendra membelai tanaman langka itu. Mana tumbuhnya cantik-cantik lagi. Hendra beralih melirik Pak Satpam. Pak, kamu bawa semua ini ke taman. Letakkan ini semua di rumah kaca. Jangan sampai rusak. Hati-hati membawanya. Pak Satpam membawa tanaman itu bersama dua orang pelayan lainnya. Ray hanya menatap nanar kepergian tanaman mamanya. Ana berusaha untuk menahan rasa tawanya. Ray, karena kamu sudah menyenangkan diriku, kamu boleh mengantar Ana ke bandara, ucap Hendra. Loh, ayah tidak jadi mengantar, tanya Ana. Kamu minta diantar sama Ray saja. Ayah ingin berkebun, ucapnya. Ibu Ana datang menghampiri semuanya. Ayah tidak jadi mengantar Ana. Tidak jadi, calon menantu kita saja yang mengantar, kata Hendra. Oh, ya sudah, kata Ibu Ria. Ana menaiki anak tangga menuju kamarnya di atas. Dia mengambil kopernya yang masih di dalam kamar. Ayah serta Ibu Ana pergi menuju taman. Hendra sudah senang karena mendapat hadiah dari Ray. Rehan melongo karena dia ditinggal sendirian saja.
Ray menyusul Ana ke kamarnya. Dia langsung saja masuk ke dalam kamar. "An, kamu sudah siap?" tanya Rehan. Ana kaget akan kedatangan Ray. Dia terburu-buru memasukkan barang di dalam tasnya. Ray mengernyit akan tingkah laku kekasihnya. "Sudah, aku sudah siap kok," jawab Ana. "Aku akan bawa kopermu ke bawah," ucap Ray. "Kamu turun saja duluan, aku ke kamar mandi sebentar," ucap Ana. Ray keluar dari dalam kamar Ana dengan menggeret koper di tangannya. Ana masuk ke dalam kamar mandi. Ray tidak turun ke bawah. Dia kembali lagi masuk ke kamar Ana. Ray membuka tas kekasihnya itu. Dia curiga akan apa yang disembunyikan oleh Ana. Ray mengepal geram akan apa yang dia lihat. Ana masih menyimpan foto kebersamaannya dengan Dimas. Ray kembali menyimpan foto itu di dalam tas Ana. Dia keluar dan menuruni anak tangga. Ray menggeret koper Ana keluar rumah. Dia memasukkan koper ke dalam bagasi mobil. Ayah, ibu, serta Ana terlihat sudah keluar rumah. Ana berpamitan kepada ayah dan ibunya. Begitu juga dengan Rehan. Dia pamit untuk mengantar Ana ke bandara. Ray dan Ana masuk ke dalam mobil. Ray menyalakan mesin dan berlalu dari sana. Di dalam perjalanan, Ana dan Ray hanya diam saja. Sekitar 45 menit mobil Ray sampai di bandara. Ray keluar dari dalam mobil dan mengambil koper Ana di dalam bagasi. Ana keluar dari dalam mobil. "Ray, terima kasih sudah mengantarku." "Sama-sama," ucap Ray datar. Ray masuk dan duduk di ruang tunggu. Ana mengernyit heran melihat sikap Ray yang tiba-tiba berubah. Dia duduk di samping Ray dengan merebahkan kepalanya. Ana melingkarkan tangannya pada lengan kekar Ray. "Aku pasti akan merindukan kamu." Ray tersenyum getir. "Aku juga baik-baik saja di sana ya." "Kamu kenapa sih?" tanya Ana. "Aku kenapa memangnya?" Ray balik bertanya. "Tadi kamu ceria, kenapa sekarang jadi kelihatan marah?" Ana meraih wajah Ray dan menatapnya. "Aku tidak apa-apa. Aku hanya sedih saja berpisah denganmu," jawab Ray. Ray mengusap rambut Ana. Dia juga mendaratkan kecupan di kening sang kekasih tercinta. Ray melepas tangan Ana yang melingkar di lengannya. "Aku mau pulang. Kamu sebentar lagi berangkat kan?" Ana mengangguk, tapi dia heran akan sikap kekasihnya itu. Ray bersikap dingin kali ini. Ray beranjak dari duduknya, namun Ana menahan tangannya. "Ray, aku tidak ingin bertengkar lagi denganmu. Katakan padaku, ada apa sebenarnya?" tanya Ana dengan lirih. Ray tersenyum. "Aku hanya tidak ingin melihat kepergianmu. Rasanya aku tidak sanggup. Aku hanya sebentar di sana. 3 bulan lagi kita akan bersama," ucap Ana. "Kamu benar. Semoga saja dalam 3 bulan itu kamu sudah mencintai diriku," tutur Ray. Ana mengangguk. "Percayalah Ray, aku akan menjadi milikmu." "Kamu mungkin menjadi milikku, tapi cintamu hanya untuk Dimas," batin Ray. Panggilan keberangkatan negara Perancis sudah diumumkan. Ana dan Ray beranjak dari duduknya. Ray memeluk kekasihnya itu. "Kamu hati-hati di sana. Setelah sampai jangan lupa untuk menghubungiku," kata Ray. Ana mengangguk. "Pasti, aku akan menelpon kamu." Ray tersenyum dan mencubit hidung Ana. "Jangan nakal di sana." Ana menggosok hidungnya. "Seharusnya aku yang bilang begitu. Kamu jangan nakal di sini." Ray dan Ana berpelukan kembali. Ray tiada henti mendaratkan kecupan di kening Ana. "Aku mencintai kamu, Ana," ucap Ray. Ana hanya diam dan tidak membalas pernyataan cinta Ray. Dia hanya memberikan senyum manis di bibir saja.
Ana melangkah dengan menggeret koper di tangan. Dia melambaikan tangan kepada Rehan berpamitan. Ray menatap nanar kepergian Ana. Hatinya terasa nyeri saat Ana tidak membalas pernyataan cintanya. Semoga saja kita bisa bersama, Ana. Oke. Dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Itu tadi pesan dari pengarangnya. Saya akan segera kembali untuk membacakan bab berikutnya. Audiothon lovers, wait for me. Don't go away. Stay put and stay tuned to be continued. Bersambung.